Cara buat renungan firman Tuhan 5 menit untuk diupload di Facebook dan YouTube. Shalom teman-teman, hari ini saya akan share mengenai tutorial cara buat video singkat 5 menit renungan firman Tuhan yang bisa kita upload menarik di Facebook dan YouTube seperti yang sedang saya kerjakan. Saya terinspirasi dengan seorang teman yang membuat video renungan di pagi hari. Beliau upload ke Facebook dan saya memperhatikan rutin tiap hari dan saya dapat berkat. Kesan saya, wah ini pendeta rajin ya. Dalam kondisi corona begini, dia tetap melayani jemaatnya. Maka dengan rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan saya mengerjakan yang sama dan saya modifikasi hari-hari belakangan ini. Mungkin dari teman-teman ada yang punya keinginan yang sama seperti saya. Saya coba share apa yang menjadi pengalaman saya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut dan saya rumuskan dengan 4 langkah. Apa saja? Yang pertama, konsep. Yang kedua, rekaman. Yang ketiga, edit. Yang keempat, upload. Selesai. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah konsep. Siapkanlah konsepnya. Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk disampaikan. Kita bisa mulai dengan doa, kejadian hari-hari, inspirasi dari hati nurani. Nah, konsep tersebut lalu kita tulis, kita tuangkan. Nah, kita bisa tuangkan di buku tulis kita, hemat. Saya sarankan punya laptop dan kita tuangkan di laptop. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, mulai disistematis. Apa dulu? Yang pertama adalah judul. Pikirkan judulnya apa. Misalnya judulnya teliti. Oke, kita pakai judul teliti. Ayatnya di mana? Telitinya kita mau teliti dalam hal apa? Oh, inspirasi saya misalnya. Kita jangan nelitiin orang lain, tapi kita nggak nelitiin diri sendiri. Oh, ada ayat yang berhubungan dengan hal itu. Setelah ayatnya, lalu kita buat pendahuluan. Misalnya cerita di sebuah kantor, ada seseorang yang begini. Lalu dari cerita itu, kita pakai isinya, hikmahnya apa, digabungkan dengan ayat. Lalu diaplikasikan. Lalu dibuat kesimpulan, dan di situ juga ditulis ada doanya. Dan iklan, misalnya subscribe ya di channel YouTube saya, dan seterusnya. Nah, ketik di Word itu fontnya 12 Arial. Supaya waktu kita ikuti itu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, maksimal saya sarankan adalah 260 kata untuk mendapatkan waktu 5 menit. Bagaimana caranya? Nah, di Word itu ada Word, ada katanya itu di pojok kiri bawah. Itu kalau kita udah ngetik, ada katanya udah dapat berapa. Nah, pilih yang ada yang akan dijadikan cuplikan di awal video. Jadi cuplikan itu adalah kata penting dalam apa yang sudah kita jadikan mulai dari judul sampai dengan iklan. Lalu print dan jadikan setengah halaman saja untuk kita bisa letakkan di sebelah handphone kita sebagai acuan kita. Jadi yang pertama, konsep sudah jadi ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita mulai rekaman. Nah, rekaman kita siapkan di HP kita, di Play Store, coba di-download. Jangan pakai kamera bawaan, tapi pakai kamera aplikasi Open Camera. Lalu waktu rekaman kita butuh apa saja? Kita butuh HP, kita butuh stand. Yang saya punya stand Gorilla, sangat murah. Kita butuh background, saya punya background merah. Bekas-bekas saja nggak apa-apa. Lalu ruangan kedap saya pakai di kamar saya. Lalu pencahayaannya oke. Dan jangan lupa sebelum rekaman kita mandi, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, lalu pakaian kita rapih. Nah, tata letaknya bagaimana? Kita butuh di kamar kita itu meja, kursi, dan pakai aja yang ada di sekeliling Anda. Misalnya
wah ini kurang tinggi kameranya, ditatakin pakai buku-buku kita. Untuk nyandarin skrip kita, oh ada botol minyak wangi, ya kita pakai yang murah-murah saja. Nah, baca konsep beberapa kali sebelum kita memulai rekaman. Lalu tandai hal-hal yang penting supaya kita nggak melupa. Dan setelah semuanya itu siap, maka kita sudah mulai merekam. Nah, rekaman yang saya biasa lakukan adalah dua. Yang pertama saya rekam cuplikannya hanya 30 detik mungkin. Dan setelah itu isinya 4 menit 30 detik. Nah, rekaman pokoknya lalu pastikan semuanya tersimpan. Setelah kita rekam, biasanya trial error 2 kali. Lalu saya lihat lagi, oh kurang begini. Nah, itu yang kedua rekaman. Yang ketiga adalah editing. Mengedit kita menggunakan aplikasi KineMaster, KineMaster. Teman-teman bisa download di Play Store. Nah, kalau di Play Store kan gratis, nanti ada logonya KineMaster. Tapi kalau punya saya, tidak ada logonya KineMaster, saya dapat dari seorang teman, dan ini baik sekali. Lalu aplikasi pendukungnya adalah Pixlab. Pixlab ini untuk kita mengedit, untuk membuat thumbnail kita kalau mau diupload ke Facebook. Dan itu sangat baik sekali. Lalu ada background transparansi. Ini juga untuk foto kita, lalu kita edit, backgroundnya dihilangkan. Lalu nanti ada di garis pinggir putih, dan itu saya sangat suka sekali. Lalu YouTube Downloader, MP4 YouTube Downloader untuk intro-intro video kita, sama thanks for watching di bagian akhir video kita. Dan saran saya, teman-teman bisa belajar sama YouTuber spesialis KineMaster seperti Jandisi. Di situ ada tutorialnya. Mudah-mudahan di situ juga ada link untuk download tanpa logo KineMaster. Itu yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat adalah kita mulai mengupload. Nah, uploadan kita ini di Facebook. Karena di Facebook itu temannya 5.000 ya. Jadi ada kemungkinan 5.000 orang menonton video kita dan jadi berkat. Mungkin bukan isinya, tapi semangat yang kita lakukan setiap hari. Nah, ada dua sih. Yang pertama, videonya hasil export itu dimasukin ke dimasukin Facebook, lalu atau kita masukin ke YouTube dulu terus masukin ke Facebook. Nah, manfaatnya adalah otomatis mau nggak mau orang yang penasaran pasti kunjungi channel YouTube kita, dan itu sangat mendukung untuk target kita, misalnya 4.000 jam dalam waktu 1 tahun. Lalu kita bisa upload juga di IG, kita bisa bagikan linknya, share juga di WA. Nah, macam-macam. Dan itu kalau kita lakukan, wah sangat-sangat jadi berkat. Oke, demikian video tutorial saya kali ini. Ada 4 langkah. Yang pertama konsep, yang kedua rekaman, yang ketiga edit, yang keempat upload. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.